Kisah kocak seorang pemimpin negara. Film dimulai dengan memperkenalkan sebuah negara fiksi bernama Wadia. Sebuah negara yang berada di Afrika Utara. Wadia dipimpin oleh diktator bernama Jenderal Aladin. Dia merupakan anak dari Kolonel Aden yang juga seorang diktator. Aladin dilindungi oleh 30 penjaga wanita. Dan uniknya, semua wanita ini masih segel. Dengan jenggot ikoniknya, Aladin mulai berkuasa sejak berumur 7 tahun dan membuatnya menjadi orang yang paling berbahaya. Suatu hari, ketika Aladin berpidato, dia bilang kalau mempunyai uranium dan akan membuat senjata. Hal itu membuat pertanyaan dunia, apakah Wadia punya senjata nuklir? Suatu hari, Aladin mengunjungi pusat riset senjata nuklir miliknya. Ketika dia ingin melihat senjata nuklir yang sedang dibuat, Aladin hanya melihat sebuah roket yang begitu kecil. Dia pun mencari kepala riset yang bernama Nadal. Salah satu stafnya mengatakan bahwa Nadal sudah dieksekusi. Lalu flashback saat Nadal dieksekusi. Aladin melihat roket rancangan Nadal berbentuk bulat di bagian atasnya. Aladin mengatakan kalau roket itu tidak menakutkan sama sekali. Dia berdebat dengan Nadal tentang bentuk roket. Aladin ingin roket runcing, tapi Nadal keberatan untuk melakukannya. Karena hal itu, Aladin memerintahkan untuk mengeksekusi Nadal. Karena melihat perkembangan nuklir yang sangat mengecewakan, pamannya yang bernama Tamir mengatakan pada Aladin untuk berbicara kepada PBB kalau mereka tidak punya senjata nuklir, agar PBB meringankan hukuman kepada negara mereka dan mereka bisa menjual minyak kepada negara lain. Aladin tidak menyetujuinya karena dia tidak akan pernah tunduk dengan PBB dan tidak akan menjual minyak Wadia ke negara lain. Singkat cerita, Aladin pulang ke istana bersama rombongannya. Ketika dia keluar dari mobil, seseorang menembak kepalanya. Namun ternyata itu adalah duplikat dari Aladin. Di sini, Tamir terlihat sedang menelpon seseorang dan berkata bahwa dia menembak orang yang salah. Tamir memiliki rencana baru untuk menyingkirkan Aladin, dan dia membutuhkan duplikat Aladin lagi, seseorang yang bisa dimanipulasi. Singkat cerita, anak buah Tamir menemukan duplikat Aladin yang baru. Dia adalah seorang pengembala kambing. Mereka lalu membawa penggembala itu untuk bertemu Aladin. Di sini, Aladin sempat tidak menyetujuinya, tapi pamannya mengatakan kalau tugas duplikat ini hanya untuk menjadi tameng bagi Aladin. Alasan konyol tersebut lalu disetujui Aladin. Duplikat itu pun dipersiapkan agar mirip dengan Aladin. Malam harinya, Aladin malah booking Megan Fox untuk cinta satu ranjang. Di suatu pagi, ada sebuah berita. Dewan Keamanan PBB memerintahkan Nato untuk menyerang Wadia. Hal itu dapat dicegah jika Aladin mau berbicara langsung dengan PBB. Tamir lalu mendatangi Aladin. Dia mengatakan bahwa Aladin harus menjelaskan tentang program nuklirnya kepada PBB. Jika tidak, maka PBB akan melakukan aksi militer pada Wadia. Karena hal itu, pertemuan dengan para jenderal Wadia dilakukan. Tamir mempersiapkan semuanya, dan Aladin bilang kalau mereka akan pergi ke Amerika untuk bertemu dengan PBB. Sesampainya di Amerika, Aladin dan rombongannya datang dengan persiapan yang begitu mewah. Setelah itu, mereka pergi ke hotel. Di sana Tamir telah mempersiapkan keamanan ekstra untuk Aladin. Tamir juga menyewa seorang agen rahasia bernama Clayton. Saat malam hari, Aladin diculik ketika dia sedang tidur. Lalu dia diikat dan ternyata penculiknya adalah Clayton. Di sini, Clayton mengatakan ada seseorang yang telah menyewanya untuk menghabisi Aladin, dan orang yang menyewa Clayton adalah Tamir. Clayton berniat melakukan penyiksaan terlebih dahulu pada Aladin. Namun, semua alat yang ditunjukkan malah membuat Aladin tertawa. Karena semua alat tidak membuat Aladin takut, Clayton pun menyiksa Aladin dengan mencukur habis jenggot ikoniknya. Ketika jenggotnya hendak dibakar oleh Clayton, justru jenggot itu membakar dirinya sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan Aladin untuk kabur. Sedangkan di kota, terjadi demo penolakan Aladin. Lalu, Aladin yang sudah kehilangan jenggotnya dengan berpakaian seperti gembel, dia mendatangi polisi yang berjaga dan mengatakan bahwa dia adalah Aladin dan akan berpidato di PBB. Ketika rombongan Tamir datang, terlihat duplikat Aladin yang berada di dalam mobil bersama dengan Tamir. Di dalam gedung PBB, duplikat Aladin akan melakukan pidato. Namun isi pidato tersebut telah dirancang oleh Tamir. Sedangkan Aladin yang asli berada di jalan, dan dia melihat siaran langsung bersama dengan para demonstran lainnya. Duplikat tersebut bertingkah sangat konyol di hadapan semua orang. Setelah aksi konyolnya,
Dia pun mulai pidato dan menyatakan kalau Wadia akan menjadi negara demokrasi. Aladin yang menyaksikan dari luar, dia berusaha menerobos masuk ke pagar, dan terjadilah keributan antara para demonstran dan polisi. Di sini ada wanita bernama Zoe. Dia menolong Aladin dan mengajak Aladin untuk pergi dari sana. Mereka lalu pergi ke toko milik Zoe. Sesampainya di toko, terlihat toko Zoe mempunyai manajemen karyawan yang begitu buruk. Aladin dengan tingkah konyolnya lalu merosting semua pegawai Zoe, dan tanpa dosa dia pun pergi dari toko begitu saja. Di hotel, duplikat Aladin diberikan hadiah para pengawal cantik untuk menemaninya di kasur. Karena duplikatnya ini kurang pengalaman, dia malah takut ketika mau diservis para ladies pengawal. Sedangkan Aladin berusaha kembali ke hotelnya. Saat sampai di hotel, dia malah diusir polisi. Setelah itu Aladin muter-muter kota. Di sini, Aladin tak sengaja melihat Nadal sedang bekerja di Apple Store. Aladin lalu membuntuti Nadal, dan dia masuk ke dalam sebuah kafe. Ternyata itu adalah kafe untuk mereka yang tidak menyukai Aladin. Di sini Aladin merasa heran melihat semua orang yang pernah dieksekusinya berada di sana. Tak lama, seseorang menghampiri dan bertanya siapa namanya. Aladin asal nyebut nama. Di sini dia hampir ketahuan kalau dia adalah Aladin. Lalu Nadal datang dan menyelamatkan Aladin. Nadal mengaku kalau Aladin adalah sepupunya. Aladin lalu bertanya kenapa Nadal bisa berada di sana. Nadal cerita kalau semua orang yang pernah dieksekusi Aladin sebenarnya tidak benar-benar dieksekusi. Mereka membuat perkumpulan orang-orang Wadia di New York. Kemudian Aladin meminta Nadal untuk membantunya merebut kekuasaan lagi. Mereka lalu membuat kesepakatan. Nadal mau membantu Aladin dengan syarat dia harus menjadi kepala riset nuklir dan ujung roketnya sesuai dengan keinginan Nadal, yaitu berbentuk bulat bukan runcing. Dengan terpaksa, Aladin menyetujuinya. Di siang hari, terlihat konferensi pers di mana Tamir sedang menyiapkan konstitusi yang baru. Di luar hotel, Nadal dan Aladin mencari celah untuk melewati keamanan di sana. Aladin melihat Zoe yang masuk dan keluar dengan sangat mudah, karena ternyata dia menyajikan buah-buah untuk hotel tersebut. Nadal lalu mempunyai ide. Aladin akan bekerja untuk Zoe lagi, dan ketika dia bisa masuk ke dalam hotel, mereka bisa menemukan duplikat Aladin dan menggagalkan rencana Tamir untuk merubah Wadia. Aladin terpaksa kembali ke toko Zoe. Dia meminta maaf dan siap untuk bekerja di tokonya lagi. Kini, Aladin melakukan semua pekerjaan, mulai dari membersihkan toko hingga menjadi kasir. Saat sedang kerja, Aladin mendapat pesan dari Nadal. Dia menemukan ide untuk masuk ke dalam gedung. Mereka berencana mencari titik lemah gedung dari atas. Keesokan harinya, Aladin dan Nadal berpura-pura menjadi wisatawan yang akan tur dengan helikopter. Jadi, mereka bisa melihat keadaan gedung dari atas. Di sana juga ada dua orang wisatawan lainnya. Nadal dan Aladin berbicara menggunakan bahasa Wadia. Mereka membahas banyak hal. Kedua wisatawan yang mendengar pembicaraan itu sepertinya salah paham dengan apa yang dibicarakan Nadal dan Aladin. Di sini Aladin membuka jaketnya dan menunjukkan jaket rompinya pada Nadal. Dengan konyol dia menghitung mundur. Wisatawan wanita yang ada di sana lalu berteriak. Wisatawan tersebut mengira kalau Aladin akan meledakkan dirinya. Karena hal itu, Nadal dan Aladin dipenjara. Di sini, Aladin dijemput dan diberi jaminan oleh Zoe. Dia pun bisa bebas. Namun Aladin meninggalkan Nadal begitu saja di kantor polisi. Karena diselamatkan Zoe, Aladin mulai tertarik dengan Zoe. Sementara di hotel, Tamir melihat berita Aladin yang ditangkap polisi. Dia baru tahu kalau Aladin masih hidup. Untuk membereskan hal itu, Tamir mengirim Al-Gojo bernama Etra untuk menghabisi Aladin. Sedangkan di toko, Aladin berniat memberikan hadiah kepada Zoe. Dia mengajak Zoe untuk gameplay. Zoe yang terkejut lalu menolak dan menyuruh Aladin untuk nyabun saja. Karena Aladin tidak tahu cara untuk nyabun, Zoe memberi tutorial pada Aladin dan memberi instruksi dari balik pintu. Saat sedang nyabun, Aladin merasakan sensasi yang luar biasa. Selesai nyabun, Aladin malah menunjukkan cairan susu kentalnya kepada semua orang. Malam hari setelah toko tutup, Aladin yang mau nyabun lagi ditelepon Nadal. Aladin lalu menceritakan pengalaman nyabunnya pada Nadal. Namun tak lama, dia mendengar ada suara dari dalam toko. Ternyata suara itu berasal dari Etra, Al-Gojo wanita yang dikirim Tamil untuk menghabisi Aladin. Baku hantamu terjadi. Etra menggunakan jurus papaya yang super besar untuk menyerang Aladin. Namun
Aladin berhasil menyerang balik dan Etra ditenggelamkan di dalam bak air. Pagi harinya, Zoe yang datang ke toko, dia kaget melihat keadaan toko yang berantakan. Terlihat, Aladin sedang membersihkan barang-barang yang berantakan. Zoe menanyakan apa yang terjadi. Aladin menjawab kalau dia nyabun sepanjang malam. Karena di sana juga ada perwakilan hotel yang bekerja sama dengan Zoe, dia merasa ilfil dan kontrak kerja sama mereka dibatalkan. Alhasil, Zoe tidak dapat mengirim buah ke hotel tersebut. Aladin yang merasa bersalah, berjanji akan mendapatkan kontrak itu lagi. Dia lalu melakukan perubahan besar-besaran di toko Zoe. Benar saja, di bawah manajemen Aladin, toko itu kembali ramai dan mereka mendapat akreditasi A, meskipun dengan cara yang salah. Selesai urusan toko, Nadal menelpon Aladin dan mengatakan bahwa dia akan membeli jenggot palsu untuk Aladin. Di sini Aladin menolak dan menginginkan jenggot yang asli. Mereka lalu berencana akan mencuri jenggot orang yang sudah lockout yang ada di iklan koran. Mereka lalu datang ke acara pemakaman dan menyamar sebagai orang yang ingin melayat. Setelah mendapat kesempatan, mereka langsung kerja mencuri jenggot orang di dalam peti. Mereka berhasil kabur dari kejaran orang-orang dengan membawa jenggot asli beserta kepala si pemilik jenggot. Pagi harinya, Zoe mendapatkan kontraknya kembali untuk mensuplai buah-buahan ke hotel. Saat Zoe berterima kasih pada Aladin, tiba-tiba di dalam toko ada ibu-ibu yang mau melahirkan. Aladin dengan pengetahuan medisnya yang abal-abal berusaha membantu melahirkan wanita itu. Di sini, Zoe ikut membantu Aladin. Mereka malah pegangan tangan di dalam rahim orang yang mau melahirkan. Di momen ini, mereka malah jadi jatuh cinta satu sama lain. Dan uniknya, mereka berhasil membantu persalinan wanita itu. Malam harinya, Aladin dan Zoe bermesraan di rooftop. Setelah memberi kenikmatan duniawi pada Zoe, Aladin lalu memberitahu Zoe kalau dia adalah Jenderal Aladin dari Wadiah. Zoe yang mengetahui hal itu merasa kecewa karena dia hanya dimanfaatkan Aladin untuk akses masuk ke dalam hotel. Aladin akhirnya diusir oleh Zoe. Aladin lalu pergi ke kota. Dia melihat berita tentang rencana penandatanganan konstitusi Wadiah jadi negara demokrasi. Aladin juga melihat warga Wadiah yang tidak menyukai dirinya. Aladin lalu pergi ke jembatan dan berniat untuk lockout. Nadal yang datang langsung mencegahnya. Dia meyakinkan Aladin bahwa demokrasi tidak bagus dan dia adalah diktator terakhir yang masih tersisa. Mendengar perkataan Nadal, Aladin kembali bersemangat untuk merebut kembali kekuasaannya. Hari berikutnya, di ruang pertemuan, semua bersiap untuk melihat penandatanganan konstitusi Wadiah yang berubah menjadi negara demokrasi. Sedangkan di atas atap, Aladin dan Nadal tengah mempersiapkan rencana mereka untuk masuk ke kamar duplikat Aladin. Dengan susah payah, akhirnya Aladin berhasil menyeberang dan bisa masuk ke dalam kamar hotel duplikatnya. Ketika bertemu dengan duplikat dirinya, dia hendak menghabisinya. Namun Aladin malah tak tega dan menyuruh duplikatnya untuk segera pergi sebelum Tamir menghabisinya. Setelah itu Tamir datang. Di sini dia belum menyadari kalau di hadapannya adalah Aladin yang asli. Saat acara penandatanganan konstitusi, Aladin mencoba untuk merobeknya, tapi Tamir menahannya. Aladin memerintahkan untuk menangkap Tamir. Dia kemudian merobek kertas dan membatalkan konstitusi. Aladin lalu berbicara tentang buruknya demokrasi. Tapi ketika melihat Zoe, dia jadi luluh dan kembali menginginkan demokrasi untuk Wadiah. Di momen ini, Aladin langsung mengajak Zoe untuk menikah. Tamir yang melihat kesempatan mencoba untuk menghabisi Aladin, tapi beruntung duplikat Aladin berhasil melindungi Aladin dan menahan tembakan Tamir. 1 tahun kemudian, pemilihan presiden untuk pertama kalinya di Wadiah akhirnya dilaksanakan. Aladin berhasil memenangkan pemilu dengan sangat mutlak, walaupun dengan cara yang diktator. Pada akhirnya, Aladin dan Zoe resmi menikah. Sedangkan Nadal kembali menjadi kepala riset teknologi nuklir. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah urusan politik itu ribet sekali. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.